Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin. Ajalluhal burhanu mimma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Ajalluha utawi luweh agung-agunge limo dalam kurung hujjah, limo hujjah. Al burhanu iku hujjah burhan. Ma ya iku perkara ulifa kang disusun apa mah min muqaddimatin saking pira-pira muqaddimah. Bil yakini kelawan yakin taktarin kan bebarengan apa muqaddimah. Min awwaliyatin saking awaliyah wa musyahadatin lan saking musyahadat, mujarrobatin mujarrobat wa mutawatiratin lan mutawatirat, wa hadasiyatin lan hadasiyat, wa mahsusatin lan mahsusat. Fatilka mongko utawi mengkono-mengkono jumlatul yakiniyati iku jumlahe pira-pira yakin. Tidak. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu masih kaitannya dengan pembahasan tentang hujjah. Jadi pada pertemuan yang lalu pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa hujjah itu terbagi menjadi 5 macam. Ada kalanya khitabah, syair, jadal, burhan, safsatah. Nah, kelima hal ini itu tidak mempunyai satu tingkatan. Artinya di dalam menunjukkan kekuatannya itu ada masing-masing ada tingkatannya. Di dalam menunjukkan maksud tertentu atau dalam menunjukkan suatu kebenaran itu ada tingkatannya. Nah, sekarang kita lihat tingkatan mana yang paling kuat. Dari kelima hujjah yang sudah kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, yang paling tinggi, yang paling kuat adalah burhan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang burhan. Kenapa kok burhan itu yang paling kuat? Karena kalau kita lihat dari segi bentuknya, burhan itu disusun dari muqaddimah yang yakin. Nanti akan apa yang disebut dengan yakin insya Allah akan kita jelaskan nanti. Karena dia muqaddimahnya yakin sehingga natijahnya pun juga pasti yakin. Terus yang kedua jadal. Ini kan tingkatan yang kedua di bawah burhan itu jadal. Kenapa jadal ini tingkatan yang kedua? Karena dia mendekati yakin. Nah, coba kita ulang lagi apa yang dimaksud dengan jadal. Jadal itu kan suatu pernyataan yang didasarkan pada sesuatu yang masyhur, sesuatu yang terkenal dan sudah diyakini oleh kebenarannya oleh banyak orang, itu namanya jadal. Makanya udah terkenal, diyakini kebenarannya banyak orang, pasti ini mendekati yang namanya yakin. Sehingga di sini diposisikan sebagai posisi yang kedua. Terus yang ketiga khitabah. Khitabah ini coba kita ulang lagi. Khitabah ini adalah hujjah yang didasarkan pada pernyataan orang yang mempunyai kepercayaan atau orang yang dapat dipercaya. Bisa kiai, bisa ulama, bisa ustadz, bisa tokoh dan lain sebagainya. Biasanya kita menukil atau menyebutkan suatu perkataan orang-orang tersebut tujuannya agar untuk memberikan suatu hujjah. Kenapa kok tingkatannya ketiga? Karena muqaddimahnya madzununah. Madzununah itu masih belum diyakini, belum sampai pada level yakin. Masih disangka saja kebenarannya. Contoh misalkan ulama A mengatakan seperti ini, ulama B mengatakan seperti ini. Nah,
pernyataan-pernyataan yang diambil dari tokoh-tokoh tertentu atau dari orang yang dapat dipercaya itu masih diragukan kebenarannya, perlu dicek ulang, kebenarannya itu perlu dites lagi, benar nggak kebenaran itu. Yang ketiga syair, tingkatan yang selanjutnya tingkatan selanjutnya adalah tingkatan syair. Kenapa syair di bawah khitobah? Karena hanya memainkan perasaan. Jadi kalau kita lihat kemarin, coba kita lihat definisinya kemarin, kita ulang lagi. Syair itu kan hanya memainkan imajinasi seseorang atau memainkan pikiran seseorang. Nah, karena yang di sini dimainkan hanya perasaan, sehingga kebenarannya pun itu juga masih diragukan. Terus yang terakhir safsatah. Safsatah apalagi safsatah ini karena tersusun dari muqaddimah yang salah. Nah, jadi kalau tersusun dari muqaddimah yang salah pasti dia salah meskipun sekilas tampak benar. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang digunakan untuk berhujjah. Jadi semua orang itu, kita, Anda, saya, mereka, semua orang itu kalau berhujjah itu tidak terlepas dari hal 5 ini. Burhan, jadal, khitobah, syair, safsatah. Sampai sini paham? Terus yang kedua kita lanjutkan tadi, yaitu pembahasan tentang burhan. Burhan ini pada kesempatan yang lalu belum kita jelaskan. Burhan itu apa sih? Burhan itu adalah qiyas. Jadi burhan itu adalah qiyas yang disusun dari beberapa muqaddimah yang bersifat yakin. Kita lagi yakin. Apa itu yakin? Nanti insya Allah kita jelaskan. Sehingga kalau muqaddimahnya yakin, pasti natijahnya juga ya yakin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu yakin? Nah, yakin itu adalah keyakinan yang mantap sesuai dengan kenyataan serta tidak mungkin berubah-ubah. Itu yakin. Namanya orang kalau sudah yakin mantap, itu ya sudah yakin mantap, ditambahkan lagi sesuai dengan kenyataan. Yakin, meyakinkan lah kentangannya, sudah mantap, yakin, benar karena sesuai dengan kenyataan, dan kebenaran ini tidak berubah-ubah, itu namanya ya yakin. Nah, saya ulangi lagi, jadi burhan itu muqaddimahnya muqaddimah yang yakin. Kalau muqaddimah yang yakin meyakinkan, pasti natijahnya juga meyakinkan. Nah, sekarang kita fokus pada kata yakin. Karena burhan itu tersusun dari muqaddimah yang yakin, sekarang pertanyaannya, apa saja sih bentuk dari muqaddimah yang yakin? Bentuknya seperti apa? Nah, di sini ahli mantik mencoba sudah merumuskan beberapa hal yang termasuk di dalam muqaddimah yang yakin. Yang pertama adalah awwaliyat, yang kedua musyahadat, yang ketiga mujarrobat, yang keempat mutawatirat, yang kelima hadasiyat, yang keenam mahsusat. Nah, keenam hal inilah ketika ada muqaddimah yang terdiri dari 6 hal ini, maka muqaddimah tersebut adalah muqaddimah yang dianggap sebagai muqaddimah yang yakin, dan natijahnya juga adalah natijah yang yakin. Nah, sekarang kita masuk per item dari muqaddimah yang dianggap sebagai apa sih satu persatu dari. Sekarang kita masuk pada satu persatu dari beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah awwaliyat. Nah, apa sih yang disebut dengan awwaliyat? Awwaliyat itu adalah suatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu dibuktikan. Nah, jadi awwaliyat itu ada suatu kebenaran, tapi sebenarnya kebenaran itu butuh dalil, butuh pembuktian. Tapi karena orang sudah menerima, semua orang sudah menerima dan sudah terbiasa kita akan hal tersebut, sudah mendarah daging, makanya itu tidak diperlukan pembuktian lagi. Contoh misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 misalkan. Nah, atau 1 itu separuh dari 2. Pernyataan seperti ini itu tidak membutuhkan, sebenarnya butuh pembuktian, tapi karena kita sudah terlanjur terbiasa mendarah daging umum, makanya tidak perlu pembuktian lagi. Itu namanya awaliyat. Dan awaliyat ini biasanya diistilahkan dengan badihiyat. Badihiyat itu sesuatu yang
tidak perlu melogika yang sungguh-sungguh. Secara sekilas saja kita sudah bisa membenarkan. Yang kedua, musyahadat. Musyahadat itu adalah suatu hal yang kebenarannya dapat dibuktikan melalui indera batin, atau akal dapat menerima kebenarannya melalui indera batin. Apa yang dimaksud dengan indera batin? Indera batin itu indera yang tidak kasat mata ya, yang tidak terlihat oleh mata kita. Contoh misalkan lapar itu menyakitkan. Nah ini kan nggak terlihat oleh kasat mata. Lapar itu bagaimana bentuknya, tapi kita bisa merasakan di dalam diri kita. Indera di dalam tubuh kita yang bisa merasakan. Contoh lain misalkan sakit jantung itu sakit yang luar biasa sakitnya. Nah ini juga termasuk musyahadat. Terus yang ketiga, mujarobat. Suatu yang kebenarannya didapatkan melalui pembuktian. Tapi pembuktian eksperimen yang berulang-ulang itu mujarab. Mujarab itu yang diuji coba kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia. Suatu yang kebenarannya didapatkan melalui pembuktian eksperimen berulang-ulang. Contoh misalkan makan sesuatu yang manis seperti coklat, seperti permen, itu menyebabkan gigi rusak. Pernyataan seperti ini itu sudah yakin. Kenapa dianggap sebagai yang yakin, bentuk dari muqaddimah yang yakiniyah? Karena ini sudah lewat pembuktian, dan pembuktiannya itu berulang-ulang, nggak cuma sekali. Jadi ini dapat kita buktikan. Kalau misalkan adik-adik kita biasanya yang sering makan permen, sering makan coklat, itu biasanya giginya rusak. Itu namanya mujarobat. Contoh lain misalkan mixagrip misalkan, atau yang bisa menyembuhkan mixagrip sajalah. Mixagrip atau bodrek itu bisa menurunkan panas. Pernyataan seperti itu dianggap sebagai pernyataan yang yakin atau muqaddimah yang yakin. Kalau kita terapkan di dalam kias, muqaddimah yang yakin, karena sudah melalui pembuktian dan eksperimen yang berulang-ulang. Ketika orang yang sakit panas diminumin bodrek, langsung turun panasnya. Yang keempat, mutawatirat. Sama dengan istilah hadis mutawatir. Ini mutawatirat. Mutawatirat itu suatu yang kebenarnya didapatkan melalui mutawatir. Nah, supaya kita sedikit mengulang pelajaran ilmu hadis, yang dimaksud dengan mutawatir itu apa sih? Mutawatir itu adalah, kalau kita terapkan di ilmu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima oleh banyak orang, diriwayatkan dari banyak orang, diriwayatkan oleh banyak orang, dan banyak orang tersebut secara adat, secara kebiasaan mustahil untuk berbohong. Itu namanya mutawatir. Sama dengan khobar. Kalau misalkan suatu kabar berita yang diriwayatkan dengan cara yang mutawatir, itu juga diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, dan mustahil banyak orang tersebut bersepakat untuk melakukan kebohongan. Itu mustahil. Contoh, misalkan di sini contohkan Ka'bah itu letaknya di Mekah. Pernyataan seperti ini itu pernyataan yang yakin. Kenapa yakin? Karena kita mendengarkannya dari mutawatir. Ka'bah itu letaknya di Mekah. Kita mendengarkannya bukan hanya dari satu orang, dari puluhan orang, bahkan ratusan orang. Ratusan orang ini juga mendengarkan dari ratusan orang lagi, atau puluhan orang lagi, dan seterusnya. Itu namanya mutawatir. Terus yang kelima, hadasiyat. Hadasiyat itu suatu yang kebenarannya didapatkan melalui perkiraan atau terkaan yang didasarkan pada kejadian yang berulang-ulang. Contoh, cahaya rembulan didapatkan dari cahaya matahari. Jadi kalau misalkan pernyataan seperti ini, itu adalah pernyataan yang yakin. Karena apa? Karena didapatkan melalui perkiraan.
Tapi perkiraannya nggak cuma sekedar perkiraan didasarkan pada kejadian yang berulang-ulang. Namun sebagian ulama yang hadasiyat, khusus yang hadasiyat ini, ada yang tidak memasukkannya dalam muqaddimah yang yakin dengan alasan hal ini termasuk karena termasuk zonni atau tidak yakin karena hanya melalui perkiraan. Tapi di sini musonaf memasukkan di dalam muqaddimah yang yakin. Terus yang nomor 6 yang terakhir, suatu yang kebenarannya didapatkan melalui indera yang zahir itu yang terlihat seperti tangan, kulit, indera perasa dan lain sebagainya, indera penglihatan dan lain sebagainya. Contoh misalkan api itu panas. Benar nggak pernyataan ini? Pernyataan ini benar dan pernyataan yang yakin. Kenapa kita bisa menghukumi ini yakin? Karena menghukuminya melalui indera yang zahir, yaitu indera perasa, melalui kulit. Coba kita rasakan, api panas gak? Pasti panas, semua orang mengatakan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu ke-6 hal inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini termasuk muqaddimah yang yakin. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dan didasarkan kepada 5 hal ini, bentuknya itu 5 hal ini, itu pasti muqaddimah yang yakin. Ketika ada muqaddimah yang seperti itu, maka natijahnya juga pasti akan yakin. Kalau muqaddimah natijahnya yakin, nah itu yang disebut dengan istilah burhan. Terus lanjut, ini pembahasan yang relatif rumit ya, yang agak rumit ya, kaitannya dengan hubungan antara muqaddimah dengan natijah. Kalau kita melihat kalau kita susun beberapa muqaddimah dan juga muqaddimah tersebut pasti menghasilkan suatu natijah, itu para ahli mantik sudah memikirkan hubungannya apa sih antara muqaddimah dan natijah. Contoh misalkan di sini saya mengatakan alam itu berubah-ubah dan sesuatu yang berubah itu baru. Berarti alam itu baru. Ini namanya ini namanya natijah. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Alam itu berubah-ubah dan setiap sesuatu yang berubah-ubah itu baru. Kesimpulannya alam itu baru. Ini muqaddimah sama natijah. Jadi muqaddimah yang seperti ini bisa menghasilkan natijah yang secara otomatis. Itu ada hubungannya. Para ahli mantik itu sudah memikirkan ini hubungannya apa sih? Bagaimana muqaddimah kok bisa menghasilkan suatu natijah? Nah, setidaknya ada 4 teori. Ini kita bahas secara ringkas saja ya, karena pembahasan tentang ini itu kaitannya dengan pembahasan filsafat dan itu agak relatif sulit. Yang pertama adalah teori tentang akliyah. Jadi hubungan antara muqaddimah dan natijah itu hubungan yang akliyah. Akliyah itu hubungan yang akal atau logika. Jadi dalam contoh ini kita terapkan alam ini berubah-ubah dan sesuatu yang berubah-ubah itu baru, maka memunculkan natijah alam itu baru. Kok bisa memunculkan natijah? Hubungannya apa muqaddimah sama natijah? Ini hubungan yang bersifat akal. Artinya dari segi nalar saja sudah kita muqaddimah dapat memunculkan natijah. Itu sudah otomatis. Secara akal dapat bisa memunculkan natijah. Muqaddimah seperti ini dapat memunculkan natijah, itu sudah otomatis. Terus yang kedua adiyah. Adiyah itu artinya kebiasaan. Nah, adiyah itu artinya kebiasaan. Apa maksudnya? Biasanya kita terapkan dalam contoh ini, alam itu berubah dan setiap sesuatu yang berubah itu baru biasanya menghasilkan
natijah alam itu baru biasanya. Tapi dalam keadaan yang lain, dan ini tidak biasa, itu justru malah tidak menghasilkan suatu natijah yang seperti ini. Itu berarti teori yang kedua, teori ahdiyah. Biasanya muqaddimah menghasilkan natijah yang benar, tapi dalam kesempatan yang lain atau tidak biasa, muqaddimah juga tidak menghasilkan natijah, dan banyak contoh, dan dengan beberapa alasan tentunya. Salah satunya misalkan saking orang yang menyusun kias itu tadi mungkin salah di dalam menyusun muqaddimah sughronya atau muqaddimah kubronya, justru yang natijahnya nggak ketemu dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah tawallud. Tawallud itu melahirkan, dan ini dianut oleh Mu'tazilah. Kalau yang pertama dianut oleh Imam Haramain, yang kedua dianut oleh Imam Asy'ari, lalu yang ketiga ini tawallud, atau tawallud itu dianut oleh Mu'tazilah. Tawallud itu artinya terlahir atau melahirkan. Langsung kita terapkan apa yang dimaksud dengan melahirkan. Jadi alam ini berubah, dan sesuatu yang berubah itu baru. Ini kan muqaddimah. Jadi muqaddimah itu melahirkan natijah. Jadi natijah ini dilahirkan oleh muqaddimah. Itu kalau menurut Mu'tazilah. Terus yang terakhir adalah wajib akal, atau wajib akal ini dalam kurung illat, atau dalam kurung illat. Illat ini termasuk pembahasan filsafat ya, dan ini relatif agak rumit. Dalam contoh ini kita terapkan alam itu berubah-ubah, dan setiap sesuatu yang berubah itu pasti baru. Alam itu baru. Nah, kalau kita terapkan di dalam dalam menurut teori ilmu filsafat, setiap ada illat pasti ada ma'lul. Nah, kalau menurut orang filsafat, illatnya itu adalah analisa. Ini namanya analisa. Muqaddimah kita otak-atik, itu namanya analisa. Ini illat. Ini namanya ini ma'lul. Jadi ini illat. Jadi kalau ada illat pasti ada ma'lul. Kalau ada ma'lul pasti ada illat. Nah, ini saling keterkaitan. Nah, ini yang keempat ini termasuk mazhabnya para ahli filsafat. Saya kira cukup, tidak perlu kita terlalu membahas lebih rinci, karena ini kaitannya dengan pembahasan filsafat, dan itu relatif agak sulit dan relatif membingungkan. Kita cukup menganut pendapat yang pertama saja, bahwa hubungan antara natijah dan muqaddimah, atau muqaddimah dan natijah itu adalah hubungan akliyah. Artinya dari segi akal dapat kita fahami bahwa muqaddimah ini menghasilkan natijah, itu hubungannya adalah akal. Artinya dari segi logika saja sudah bisa menjawab. Muqaddimah kalau kita pikir-pikir otomatis menghasilkan natijah, itu sudah dari akal seperti itu. Akal sudah menghubungi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan akliyah. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.